Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haryo Lintang Himayasari dengan NIM G00230075 dari kelompok A7. Jadi, di video kali ini saya akan mempresentasikan laporan anatomi dengan topik dinding abdomen, rektum, dan peritoneum. Jadi, saya akan membacakan skenario pertama, yaitu Denis adalah seorang siswa SMA yang baru saja ditolak cintanya. Wanita itu berkata Denis terlalu baik dan kurang menarik. Sebagaimana semboyan New Year New Me, Denis selalu berencana diet dan nge-gym dari awal tahun 2024. Denis sangat ingin punya perut yang six-pack. Lalu Denis bertanya kepada Anda adalah Adit, temannya Denis. Sebagai seorang teman yang baik, Anda harus menjelaskan kepada Denis tentang dasar-dasar anatomi sistem otot di perut yang membentuk six-pack. Jadi, yang pertama itu adalah jelaskan tentang pembagian lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Jadi lapisan dinding abdomen anterior itu kan ada 7 lapisan. Yang pertama itu ada kulit, terus ada fascia superficialis, fascia profunda, fascia transversalis, fascia extraperitoneal. Jadi yang pertama itu ada kulit, fascia superficialis, fascia profunda, terus musculi et aponeurosis, fascia transversalis, fascia extraperitonealis, dan peritoneum parietal. Yang pertama itu adalah kulit. Jadi kulit itu kan dia yang paling superficial, dia itu dari jaringan parut. Kemudian dilanjutkan oleh fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini terbagi menjadi fascia Kemper dan fascia Scarpa. Gitu. Kalau fascia Kemper dia itu dari lapisan lemak, sedangkan fascia Scarpa dia itu dari lapisan membranosa. Nah, pada laki-laki si fascia Scarpa ini akan melebar ke arah skrotum, membentuk namanya fascia dartos gitu. Fascia dartos tuh ini. Kemudian fascia superficialis ini juga akan berlanjut ke arah paha, lebih tepatnya itu dia di bawah ligamentum inguinalis. Jadi ligamentum inguinalis kan ini yang garis gini. Ini. Terus di bawahnya itu ada namanya fascia lata tuh, di sini. Terus di bagian, jadi fascia superficialis itu juga akan berlanjut ke arah anterior perineum membentuk fascia coles. Fascia coles itu ada di sini gitu. Terus kita ke fascia profunda. Jadi fascia profunda itu dia lapisan yang di antara muskulus gitu. Jadi antara muskulus tuh ada namanya fascia profunda gitu. Kayak di kan muskulus. Nah, di antaranya itu ada fascia-fascianya gitu. Kemudian kita masuk ke musculi et aponeurosis. Jadi muskulus yang ada di abdomen itu terbagi menjadi flat muscle sama vertical muscle. Yang flat muscle itu dia itu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan musculus transversus abdominis. Nah, transversus abdominis tuh yang ini. Yang ini dia bentuknya tuh kayak seratnya tuh sejajar horizontal gitu. Terus ada musculus obliquus externus abdominis, yang ini dia tuh kayak V gini ya, bentuknya V, seratnya kayak V. Terus ada musculus obliquus internus abdominis, nah dia tuh yang kayak A. Jadi paling superficial itu musculus obliquus externus abdominis, dilanjutkan oleh musculus obliquus internus abdominis, dan yang paling bawah itu ada musculus transversus abdominis gitu. Terus batas bawah aponeurosis musculus obliquus externus abdominis ini membentuk ligamentum inguinal dextra et sinistra. Tepi bebas aponeurosis musculus obliquus externus abdominis yang menebal dan kuat ini membentang dari sias di lateral sampai ke tuberculum pubicum di media. Jadi dari sias ke tuberculum pubicum gitu. Terus kemudian selanjutnya ada flat muscle. Flat muscle itu ada dua, musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis yang kecil kayak gini, kecil banget gitu. Nah, musculus rectus abdominis dia itu kalau kita six-pack itu, nah itu pokoknya yang six-pack itu. Nah, dua muskulus ini dia itu dibungkus sama namanya vagina musculi recti abdominis. Nah, vagina musculi recti abdominis dia itu dari
tiga flat muscle tadi, yaitu musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan musculus transversus abdominis gitu. Terus si vagina musculi recti abdominis itu isinya ada musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis, terus arteri vena epigastrica superior, terus arteri vena epigastrica superior, dan nervus subcostales dan nervus intercostales 6 sampai 11 gitu. Terus kemudian ada fascia transversalis. Jadi setelah musculus itu nanti musculus itu nanti akan ada fascia transversalis gitu. Terus kemudian ada fascia extraperitonealis. Nah, fascia extraperitonealis dia itu ada dua, preperitoneal dan retroperitoneal. Yang preperitoneal dia itu fascia yang ke arah anterior tubuh. Jadi ini kan anterior tubuh. Nah, ini ada preperitoneal. Jadi dia fascia ke arah anterior tubuh gitu. Nah, ini sedangkan yang retroperitoneal dia itu fascia yang ke arah posterior tubuh. Kemudian yang selanjutnya itu ada peritoneum parietal. Nah, peritoneum parietal itu terbagi menjadi dua, yaitu peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Kalau yang peritoneum parietal dia itu lapisan yang mengelapisi bagian dalam dinding abdomen. Sedangkan peritoneum visceral dia itu lapisan yang melapisi secara langsung si organ visceral abdomen itu. Gitu. Jadi ini misalnya organ, terus ini dia lapisannya gitu. Terus kalau yang peritoneum parietal dia yang melapisi si dinding abdomennya gitu. Terus tadi kan yang aku sebutin baru-baru ini itu kan yang anterior, belum yang posterior kan. Nah, secara perbedaan yang anterior sama lapisan dinding abdomen anterior sama posterior itu kayak nggak banyak banget, cuma yang kayak posterior itu cuma nggak ada fascia profunda dan fascia transversalis, dan muskulusnya itu lebih banyak. Jadi muskulus yang ada di lapisan dinding posterior itu terbagi menjadi 4 lapisan. Lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi. Lapisan kedua itu ada musculus multifidus, musculus interspinales, dan musculus obliquus internus abdominis. Lapisan ketiga itu juga sama seperti lapisan kedua, ada musculus multifidus, musculus interspinales, dan musculus obliquus internus abdominis. Nah, yang lapisan keempat itu dia ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan musculus transversum abdominis gitu. Terus kita lanjut ke sistem otot yang ada di abdomen. Jadi otot-ototnya tadi kan udah aku sebutin, ada musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus pyramidalis, dan musculus transversus. Pertama itu ada musculus obliquus externus abdominis. Dia tuh erigonya lembar-lembar musculus dari fascia externum 8 costae terbawah. Terus insersinya tuh labium lateral crista iliaca, ujung aponeurosis di raffe mediana. Fungsinya itu dia kompresi isi abdomen. Kedua muskuli memfleksikan batang badan. Setiap muskulus melengkungkan batang badan ke sisi yang sama, membelokkan pars anterior abdomen ke sisi yang berlawanan. Nah, yang obliquus internus abdominis dia origonya tuh fascia thoracolumbalis, crista iliaca antara origo obliquus externus abdominis dan transversus abdominis, dan 2/3 lateral ligamentum inguinal. Insersinya dia margo inferior 3-4 costae terbawah, ujung aponeurosis di linea alba, crista pubicum, dan linea pectinea. Fungsinya itu sama, yang beda sama kayak obliquus externus, cuma bedanya dia itu membelokkan pars anterior abdomen ke sisi yang sama, sedangkan yang externus dia akan membelokkan pars anterior abdomen ke sisi yang berlawanan kan gitu. Terus yang transversus abdominis dia itu origonya di fascia thoracolumbalis, labium medial crista iliaca, sepertiga lateral ligamentum inguinal, cartilago costalis 6 costae terbawah. Insersinya itu ujung aponeurosis di linea alba, crista pubicum, dan linea pectinea. Fungsinya dia untuk kompresi isi abdomen. Selanjutnya ada rectus abdominis, dia itu origonya crista pubicum, tuberculum pubicum, dan symphysis pubica. Insersinya cartilago costalis 5-7 dan processus xiphoideus. Fungsinya itu untuk kompresi isi abdomen, fleksi columna vertebralis, menegangkan dinding abdomen. Kemudian ada pyramidalis, yaitu fungsi
origonya dia bagian depan pubis dan sifisis pubica. Insersinya itu menuju ke linea alba dan fungsinya itu untuk menegangkan linea alba gitu. Lanjut ke skenario kedua, yaitu seorang pria datang ke poli bedah umum karena mendapatkan rujukan dari puskesmas. Dia mengeluh sudah 2 minggu ini sulit untuk buang air besar, sakit, dan ada perasaan mengganjal di anusnya. Dokter umum puskesmas mendiagnosis pasien dengan hemoroid grade 2. Jelaskan tentang anatomi rectum proprium. Jadi rectum proprium di sisi luarnya itu ada flexura sacralis dan flexura perinealis. Di flexura perinealis dia itu membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis bagian dari levator ani. Saat defaksi, flexura menjadi tegak dan tinja bergerak ke anal kanal gitu. Terus di sisi dalamnya itu ada plica transversa recti. Nah, plica transversa recti ini dia tuh lipatan-lipatan gitu kan. Jadi ada ini di sini dan di sini dia tuh lipatan-lipatan gitu. Terus di bawah si plica transversi recti ini juga ada namanya ampula recti. Terus habis itu ada juga transisi. Jadi ada juga junctio linea anorectalis, yaitu zona transisi dari rektum ke kanal analis gitu. Jadi ini kan rektum, terus ini kanal analis. Nah, dia itu dibatasi oleh namanya junction anorectalis. Jadi dia zona transisi antara si rektum dan kanal analis gitu. Terus kita masuk ke soal kedua, yaitu jelaskan tentang anatomi kanalis analis, meliputi segmen-segmen dari anus, struktur permukaan, dan otot-otot dari kanalis analis. Jadi kanalis analis dia itu kan dibagi menjadi 3 segmen. Ada zona columnaris, dia itu terdiri dari zona columnaris itu ini. Dia itu terdiri dari lipatan longitudinal columna rectalis atau analis yang dibentuk dari korpus cavernosum, epitelnya kolumnar atau kuboid. Jadi dia itu lipatan longitudinal yang dibentuk sama korpus cavernosum gitu. Kemudian segmen kedua itu ada pecten analis. Pecten analis itu ini. Dia itu garis superior pada zona ini. Jadi di zona pecten analis itu ada namanya garis. Garisnya namanya linea anocutanea. Revisi. Jadi di pecten analis ini ada namanya garis. Garisnya itu namanya linea pectinate. Itu. Terus kemudian segmen terakhir itu ada zona cutanea. Zona cutanea itu dia ada di sini. Dia itu kulit eksternal, dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anocutanea. Jadi dia itu dibatasi sama anocutanea tapi tidak konsisten gitu. Terus di kanalis analis ini juga ada otot-ototnya kan. Ototnya itu ada musculus sphincter ani internus, musculus puberorectalis, musculus sphincter ani externus, dan musculus corrugator ani. Jadi musculus sphincter ani internus tuh ini dia itu jenisnya otot polos, berupa otot polos. Terus ada musculus puberorectalis, dia tuh ini dia jenisnya otot skelet, bagian musculus levator ani. Terus ada musculus sphincter ani externus, dia terbagi menjadi pars profunda, pars superficialis, dan pars subcutanea. Dia itu jenisnya otot skelet. Ini nih, pars profunda, pars superficialis, sama pars subcutanea. Terus yang terakhir itu ada musculus corrugator ani. Itu di sini, dia tuh berupa otot polos begitu. Terus neurovaskularisasi rektum dan anus. Jadi ini arterinya.
Jadi arterinya itu ada arteri rectalis superior, dia itu percabangan dari arteri mesenterica inferior. Maaf. Jadi ini ada arteri rectalis superior. Di sini dia itu cabang dari arteri mesenterica inferior. Jadi ini terus ke sini, ini cabangnya gitu. Kemudian ada arteri rectalis media. Ini dia percabangan dari arteri iliaca interna. Jadi di sini. Ini kan arteri rectalis media. Nah, ini arteri iliaca interna. Jadi percabangan dari arteri iliaca interna. Terus yang arteri rectalis inferior itu di sini, dia juga percabangan dari arteri iliaca interna gitu. Kemudian kita masuk ke venanya. Venanya itu ada vena rectalis superior, itu ini. Dia itu perlanjutan dari vena mesenterica inferior. Nanti akan menuju ke vena porta vena porta. Terus ada vena rectalis inferior, itu ini. Dia itu percabangan dari vena pudenda interna, itu di sini. Sama jadi pokoknya vena rectalis inferior itu dia percabangan dari vena pudenda interna. Nah, vena pudenda interna itu dia percabangan dari vena iliaca interna gitu. Vena iliaca interna dia itu percabangan dari iliaca communis gitu. Vena cava inferior sih lebih tepatnya. Terus habis itu ada vena rectalis media, tuh di sini dia itu juga percabangan dari vena iliaca interna yang akan menuju vena cava inferior gitu. Jadi secara garis besarnya itu hampir sama. Kemudian kita ke sarafannya. Jadi ada saraf parasimpatis dan simpatis. Nah, yang saraf simpatis dia itu diinervasi oleh nervus splancholumbalis. Kalau yang parasimpatis dia itu diinervasi oleh nervus splanchni pelvici gitu. Jadi kita langsung ke soal selanjutnya, yaitu apa itu peritoneum. Nah, peritoneum itu adalah membran serosa tipis yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan membungkus sebagian atau seluruh viscera abdomen. Peritoneum ini terbagi menjadi peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Jadi peritoneum visceral dia itu lapisan yang melapisi secara langsung organ visceral abdomen. Nah, si peritoneum visceral ini nanti akan terbagi menjadi organ retroperitoneal dan organ intraperitoneal. Dua organ ini akan dijelaskan di soal selanjutnya. Kemudian di peritoneum yang kedua itu ada peritoneum parietal. Dia itu lapisan yang melapisi dinding abdomennya, begitu. Terus soal selanjutnya yaitu jelaskan tentang organ intraperitoneum dan retroperitoneum. Jadi organ-organ di abdomen itu kan banyak banget. Itu akan terbagi menjadi retroperitoneal dan organ intraperitoneal. Yang pertama itu organ retroperitoneal. Jadi organ retroperitoneal dia itu organ yang dilapisi peritoneum tapi hanya permukaan anteriornya saja gitu. Jadi ada jembatan keledainya, yaitu Sedpacker. S-nya itu ada suprarenal gland, A-nya itu ada aorta, D-nya itu ada duodenum kecuali yang pars superiornya. Terus P-nya itu ada pankreas, U-nya itu ada ureter, C-nya itu ada colon descendens et ascendens, terus K-nya itu ada kidney, E-nya itu ada esophagus, dan R-nya itu ada rectum gitu. Nah, kalau selanjutnya itu kan ada organ intraperitoneum.
ini aku kurang nulisnya. Pokoknya ini intraperitoneum. Nah, organ intraperitoneum dia tuh organ yang dilapisi peritoneum ke seluruhnya gitu. Pokoknya tuh seluruh permukaan organnya itu dilapisi sama peritoneum. Nah, contoh-contoh organnya itu ada hepar, lien, gaster, terus kolon yang transversum. Terus ada kolon sigmoidea, ada appendix juga. Terus ada jejunum sama ileum juga gitu. Jadi ini ya, ini aku bold. Ini ada organ retroperitoneal gitu. Terus soal selanjutnya itu duplikator peritoneum. Jadi duplikator peritoneum itu ada 3, ada mesenterium, omentum, dan ligamentum peritonei. Nah, mesenterium itu dia alat penggantung diri. Dia itu yang menghubungkan jejunum dengan ileum dengan dinding posterior abdomen. Nah, nanti itu ada mesokolon transversum dan mesokolon sigmoidea. Mesokolon transversum itu dia lipatan peritoneum yang menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Sedangkan yang mesokolon sigmoideum dia itu lipatan peritoneum yang bentuknya itu kayak V tapi terbalik, yang melekatkan antara kolon sigmoidea dengan dinding abdomen. Jadi ini kan kolon sigmoidea. Nah, bentar. Ini ada kolon sigmoidea. Nah, di situ tuh juga ada namanya mesokolon sigmoideum gitu. Terus ini ada kolon transversum, di sini ada namanya mesokolon transversum gitu. Jadi dia tuh melekatkan si kolon ini ke dinding posterior abdomen. Ini juga gitu. Jadi mesenterium tuh juga ada di appendix, yaitu namanya tuh mesoappendix. Ini kan appendix. Kok nggak punya ini mesoappendix tuh di sini. Terus ada mesenterium juga. Mesenteriumnya itu ini ya secara garis besarnya. Terus ada mesokolon yang tadi aku udah omongin tadi. Terus kemudian kita ke omentum. Jadi omentum itu terbagi menjadi omentum maius dan omentum minus. Omentum maius itu ini kayak gini. Dia tuh kayak tirai. Nah, di omentum maius ini ada strukturnya. Strukturnya itu ada, jadi ada struktur yang menyusun si omentum maius. Strukturnya itu ada ligamentum gastrosplenica, ligamentum gastrosplenica, gastrocolica, dan ligamentum splenorenalis gitu. Terus kita ke omentum minus. Omentum minus tuh ini. Dia itu tersusun dari 2 ligamentum, yaitu ligamentum hepatogastricum dan ligamentum hepatoduodenal. Nah, mana sih dia tuh ini? Ligamentum hepatoduodenal tuh ini. Terus kalau ligamentum hepatogastricum dia tuh di sini gitu. Terus kita masuk ke ligamentum peritonei. Jadi contohnya itu ada di jadi ligamentum Nah, jadi kita ke ligamentum peritonei. Jadi ligamentum peritonei dia itu lipatan peritoneum yang melekatkan organ dengan organ lain atau ke dinding posterior abdomen. Jadi contohnya kita ke gaster. Gaster itu dihubungkan dengan diafragma, lien, sama kolon transversum. Nah, yang diafragma itu dia itu melalui ligamentum hepatoduodenal. Maaf, salah. Yang di diafragma itu dia dilekatkan oleh ligamentum gastrosplenica. Ini. Terus di bagian liennya dia itu
dilekatkan oleh ligamentum gastrosplenica, dan di bagian kolon transversumnya dia itu didekatkan oleh ligamentum gastrocolica ini. Jadi kayak sesuai dengan pelekatan namanya aja sih, kayak organ misalnya sama alien berarti gastrosplenica gitu. Terus kemudian contoh yang satunya itu hepar. Jadi hepar itu juga dilekatkan, dihubungkan dengan dinding abdomen anterior. Terus ada pokoknya hepar itu dihubungkan dengan dinding anterior abdomen, dinding abdomen anterior, terus duodenum dan gaster. Nah, kalau yang di duodenum dia itu melalui ligamentum hepatoduodenal di sini. Sedangkan yang di gaster dia itu melalui ligamentum hepatogastricum. Kalau yang di dinding abdomen anterior dia itu dilekati oleh ligamentum falciform, melalui ligamentum falciform gitu. Terus jadi soal selanjutnya itu apa itu greater sac, lesser sac, dan foramen Winslow. Jadi peritoneum itu kan ada lapisan peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Nah, kedua lapisan ini itu membentuk suatu rongga yang disebut cavum peritonei gitu. Jadi pokoknya kedua lapisan ini, si peritoneum parietal dan peritoneum visceral itu membentuk namanya cavum peritonei gitu. Nah, si cavum peritonei ini akibat adanya perputaran saat embrional, jadi pada dewasa si cavum peritonei ini tidak lagi merupakan satu rongga yang utuh. Jadi dia itu akan terpisah menjadi dua ruangan yang saling berhubungan, sehingga saling berhubungan yang disebut cavum peritonei mayor, sacus mayor, dan di sini dan ada maaf salah. Jadi ada cavum peritonei mayor yang ada di sebelah bawah sini pokoknya, dan ada cavum peritonei minor yang ada di sini. Nah, cavum ini, kedua cavum ini dia tuh dihubungkan melalui suatu lubang. Nah, nama lubangnya itu adalah foramen Winslowi atau foramen epiploica Winslowi gitu. Jadi sekian video laporan dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang jelas atau ada yang salah-salah.